Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for studying English. So teman-teman, balik lagi sama aku Miss Jijah, dan di video kali ini kita akan membahas tentang how to use some and any. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih kapan kita harus menggunakan some dan kapan kita harus menggunakan any? Dan banyak dari teman-teman yang kadang tuh masih suka terbalik, yang harusnya menggunakan some tapi teman-teman malah menggunakan any dan juga sebaliknya. So di video kali ini kita akan bahas secara singkat, padat dan jelas penggunaan some dan any. Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya. But as usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe. Oke, enjoy the video. Oke teman-teman, di sini kita punya judul How to use some and any, di mana artinya itu adalah bagaimana cara menggunakan some dan any. Dan di sini aku sudah membagi 3 poin simple yang gak terlalu bertele-tele dan gak terlalu banyak teori yang bisa teman-teman langsung fokuskan saja. Oke, langsung kita bahas poin yang pertama. Di sini teman-teman fokus ke poin pertama, ada kata some di situ ya. Oke, ada kata some di sini teman-teman. Some is used in positive sentences. Jadi teman-teman, kalian ini dapat menggunakan some pada kalimat-kalimat yang bentuknya positif. Seperti itu ya. Miss ulangin sekali lagi. Some ini digunakan pada kalimat yang bentuknya positif. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini Miss sudah menyiapkan 2 contoh. Contoh yang pertama, I have some information for you. Di mana artinya adalah saya memiliki beberapa informasi untuk kamu. Dan yang kedua, kita punya we met some friends yesterday. We met some friends yesterday. Kita bertemu beberapa teman kemarin. Nah, teman-teman, di sini teman-teman bisa fokus kepada kalimat some information dan some friends. Ini adalah 2 frasa yang berbeda. Apa sih yang membuatnya berbeda? Oke. Di sini teman-teman, some pada kalimat positif yang pertama, dia ini diikuti information, di mana information ini adalah noun uncountable atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, sedangkan bentuk yang kedua, frasa yang kedua, some ini diikuti noun countable atau noun yang bisa dihitung. Jadi some ini bisa diikuti noun uncountable dan noun countable. Nah, apa sih yang membedakan? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, nah some yang diikuti noun uncountable tidak perlu menambahkan s pada akhiran nounnya. Sedangkan some yang diikuti noun countable, dia harus menambahkan s pada akhiran katanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Contoh yang pertama, I have some information for you. Contoh yang kedua, we met some friends yesterday. Nah, some ini digunakan pada kalimat yang bentuknya positif. Oke, itu adalah poin yang pertama, berikut dengan contohnya. Kita masuk langsung ke poin kedua, yaitu any. Any is used in negative sentences. Teman-teman, any ini digunakan pada kalimat-kalimat yang bentuknya negatif. Jadi, secara singkatnya atau secara gampangnya, some untuk positif, any untuk negatif.
Ulangi lagi sekali lagi, some untuk positif, any untuk negatif. Seperti itu ya. Langsung kita masuk ke contoh yang any. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu memantul dengan cahaya, tapi kalau sekiranya tidak terlalu terlihat, teman-teman bisa fokus dengan apa yang Miss ucapkan. Contoh yang ini, kita akan membahas 2 contoh saja ya. Dimana contoh ini adalah kebalikan dari contoh poin pertama. Jadi contoh poin pertama itu kan bentuk kalimatnya positif. Contoh poin kedua, kalimatnya sama, hanya kita ubah menjadi kalimat negatif. Seperti itu. Oke, kalau tadi I have some information for you, berarti ketika memasuki kalimat negatif menjadi I don't have any information for you. Nah, some-nya ini kita rubah menjadi any, teman-teman. Oke. Sekarang contoh yang kedua. We didn't meet any friends yesterday. Ini bentuk negatifnya. Tadi bentuk positifnya kan we met some friends yesterday. So, positifnya some. Ketika dia berubah menjadi kalimat negatif, kalian merubah some menjadi any. Nah, seperti itu teman-teman, gampang ya. Jadi, kalau some itu untuk kalimat positif, kalau any itu untuk kalimat negatif. Nah, ini udah kita bahas poin 1 dan 2. Sisa poin terakhir, teman-teman. Nah, bagaimana jika kalimatnya interrogatif atau kalimat tanya? In interrogative sentences, we use both, but mostly we use any. Nah, di sini teman-teman, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, teman-teman dibolehkan saja, sah-sah saja menggunakan some dan any. Tapi mostly pada umumnya kita ini lebih sering menggunakan any. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan any, bisa menggunakan some. Tapi kita lebih sering menggunakan any. Seperti itu ya teman-teman. Oke, do you have any information for me? Apakah kamu memiliki beberapa informasi untuk saya? Seperti itu. Nah, untuk teman-teman ketahui, sekedar informasi aja, pada kalimat interrogatif ini, kalian kan bisa menggunakan some ya teman-teman. Tapi itu hanya untuk beberapa peraturan saja. Jadi seperti contohnya kalimatnya berupa order. Can I get some coffee? Bisakah saya mendapatkan, kalau mungkin di Indonesia tuh kita mengartikannya, bisakah saya mendapatkan segelas kopi gitu ya. Tapi kita lebih sering menggunakannya can I get some coffee gitu. Atau can I grab some coffee gitu. Nah, ada juga untuk suggestion, yaitu saran teman-teman. Why don't you watch some movie? Kenapa kamu nggak nonton beberapa movie aja, film aja gitu. Jadi some ini walaupun boleh menggunakan some ya, di sini Miss memberitahu some-nya ini ada requestannya. Jadi hanya untuk beberapa macam kalimat saja. Seperti tadi yang pertama order, yang kedua itu suggestion. Seperti itu ya teman-teman. Nah, makanya kenapa di sini kita menandakan atau mengingatkan but mostly we use any. Tapi kita tuh lebih sering menggunakan any karena yang some ini punya peraturannya. Oke, teman-teman, seperti itu aja. Singkat aja how to use some dan any. Mudah-mudahan gampang dipahami dan jika ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar aja. Oke, that's it. Thank you for today. See you in the next occasion. Bye guys.